Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka di TUWEB mata kuliah basis data. Oke, hari ini kita akan melakukan TUWEB. Jadi TUWEB itu total nanti akan ada 3 sesi ya. Di aktivitas 6, 10, dan 14 gitu. Kemarin saya emang sedikit terlambat untuk masuk ke e-learning karena saya masih ada kegiatan di instansi saya. Jadi saya coba untuk diskusi segala macamnya masih belum sempat untuk saya balas gitu. Oke. Kemudian untuk web hari ini biasanya itu saya akan membahas tentang tugas. Jadi harapannya seperti yang di screen window. Oke, harapannya seperti yang disampaikan di e-learning bahwa di sini tidak ada ya, kalau yang di sini sepertinya nggak ada ya, dijelasin nggak ya? Oh ya, ini. Jadi harapannya itu untuk mata kuliah praktikum itu semua tugas dapat dikerjakan. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3. Jadi biasanya itu saya kalau di sebagai tuton saya membantu rekan-rekan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Jadi di web itu saya gunakan kesempatannya untuk membahas tugas gitu daripada membahas aktivitas belajar, karena aktivitas belajar itu terlalu banyak ya. Aktivitas belajar itu terlalu banyak, jadi kalau misal dibahas di web yang cuma dikasih waktu 1-2 jam itu pasti nggak akan cukup gitu. Jadi saya selaku tuton biasanya itu di web itu saya gunakan untuk membahas tugas baik di mata kuliah basis data ataupun di mata kuliah lainnya kayak gitu. Oke, jadi nanti kenapa saya lebih prefer untuk bahas tugas, karena ini tugas itu menjadi syarat wajib ya di praktikum untuk bisa mendapatkan nilai mata kuliah tersebut. Jadi kalau di Universitas Terbuka, jika salah satu tugas tidak dikerjakan, maka nilai mata kuliah otomatis E. Nah, ini kan sangat disayangkan gitu. Itu kenapa biasanya saya pun itu untuk koreksi tugas, itu biasanya itu nunggu webnya itu selesai. Jadi nanti baru saya sempat untuk koreksi. Tadi udah saya cek, ada sekitar 4 orang yang sudah mengumpulkan ya untuk kelas 143, sama ada beberapa tadi yang di kelas 144 kayak gitu. Oh ya, untuk web itu biasanya saya jadikan satu ya untuk beberapa kelas. Jadi untuk karena sebenarnya materinya kan sama gitu kan, untuk meminimalisir mengefisiensikan waktu aja gitu. Karena saya yakin juga rekan-rekan itu banyak yang bekerja, jadi tidak semuanya itu cuma kuliah doang gitu. Saya yakin rekan-rekan pasti rata-rata yang kuliah di Universitas Terbuka itu juga para pekerja gitu. Itu kenapa biasanya jadwal web itu saya jadwalkan setelah jam kerja sekitar jam 4 sampai jam 6, dan di akhir pekan seperti ini biasanya saya jadwalkan kayak gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angger Binuko Paksi. Saya saat ini selaku tuton di Universitas Terbuka, dan saya juga seorang dosen di Politeknik Negeri Madiun gitu. Jadi kalau keseharian saya ya sebagai dosen kayak gitu. Dan di Universitas Terbuka ini saya diamanahkan untuk menjadi tuton atau tutor online. Seperti itu. Itu sedikit perkenalan saya. Oke, nanti untuk bahasan hari ini kita langsung ke tugas itu di aktivitas belajar. Kita langsung aja bahas terkait penugasan. Jadi tugas 1 tadi sudah saya download. Jadi ini ya tugas 1. Oh ya, nanti kalau misal ada pertanyaan atau mungkin
ada yang saya salah lewat teknisnya, kayak kemarin tuh saya sudah ngomong panjang lebar, ternyata saya lupa belum share screen kayak gitu. Jadi nanti silahkan aja langsung dipotong ya. Kalau ada pertanyaan atau ada mau interupsi silahkan aja langsung gitu. Oke, di mata kuliah basis data ini untuk tugas 1 itu, nah ini kalau nggak salah itu sebenarnya ada panduannya di aktivitas praktikum, seingat saya. Nah ini panduan praktikum membuat ERD. Entah masih sama atau enggak ya sama semester sebelumnya. Ya, ini masih sama ya. Jadi sebenarnya itu untuk tugasnya itu sama persis dengan yang ada di aktivitas praktikum, di aktivitas belajar yang sama. Jadi di sini ada panduan praktikum membuat ERD, materi inisiasinya. Itu di bagian nah ini di bagian praktikum pembuatan ERD rumah sakit. Kasusnya sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Bla 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 ya. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Nah, ini sama persis ya. Karena seingat saya itu sama. Jadi kurang lebih jika rekan-rekan mengerjakan tugas 1 itu patokannya ya ini praktikum yang ada di sini. Berdasarkan contoh kasus di atas dilakukan pembuatan ERD. Oke, ini pembuatan ERD dan sebagainya. Oke, saya lupa kalau di sini itu apakah ada tools khusus ya untuk pembuatan ERD dan model data. Itu di sini. Kalau tidak salah itu di UT itu dia menggunakan SQL Yoke, seingat saya ya. Kalau tidak salah. Atau mungkin ada yang bisa menjawab untuk pembuatan ERD di UT itu menggunakan apa ya? Pakai sorry. Oh, pakai YED ya. SQL Elliott ya. Oke, pakai SQL Elliott ya. Oke. Saya sedikit lupa ya soalnya untuk di UT itu dia pakai apa. Oke, sebenarnya kalau masalah tools itu bukan suatu apa ya namanya, bukan suatu permasalahan yang menjadi apa namanya itu menjadi bermasalah gitu sebenarnya. Pakai aplikasi apapun atau tools apapun itu sebenarnya nggak masalah gitu. Nah, kalau rekan-rekan biasa menggunakan SQL ya juga silahkan aja gitu, atau mungkin tools-tools yang lainnya itu juga tidak masalah gitu. Oke, mungkin akan saya sedikit review sedikit terkait entity relationship. Jadi di tahapan pembuatan ERD setidaknya kita harus memahami beberapa bagan dan artinya bagan ini tuh apa kayak gitu. Secara umum beberapa bagan yang digunakan di entity relation itu ada gambar yang seperti tabel kayak gini. Gambar seperti tabel ini biasanya itu nyebutnya itu class atau biasanya juga entity gitu, tapi entity yang secara lengkap. Di sini tuh akan ada nama entity. Entity itu gampangannya nama tabelnya. Jadi nama tabelnya apa gitu. Misal nih tabel pegawai gitu, misal tabel pegawai. Kemudian di atribut 1, 2, dan 3 atribut itu gampangannya kolomnya.
Misal nih pegawai itu memiliki kolom apa sih? Misal dia punya NIP, NIK, terus nama, gender, alamat, handphone, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi penggambarannya kurang lebih kayak gini. Ini penggambaran umum untuk entity yang bentukannya biasanya nyebutnya kita kelas entity biasanya. Nah, kalau di ERD-nya sendiri itu ada beberapa bagan yang bentuknya kayak di sini kotak, ini disebutnya entity. Kemudian di sini ada kotak tapi dua, itu biasanya disebutnya weak entity. Kemudian di relationship kayak segi apa kayak belah ketupat. Kemudian weak relationship atau relationship lemah, ini tuh ada double garis di bawahnya, apa di luarnya kayak gini. Kemudian yang bentuknya lonjong, ini tuh atribut. Atribut ini tadi ya, kolomnya. Jadi kalau entity tadi nama tabelnya, atribut kolomnya. Kemudian juga ada yang multi atribut. Kemudian atribut, di mana tulisan atributnya itu ada underscore-nya. Ini disebutnya atribut primary key. Kemudian masih ada beberapa lain ya. Ini. Oke. Ini tuh atribut derivatif atau turunan. Kemudian ini ada relation, tidak ada spesifikasi. Kalau ini one ke tidak ada spesifikasi, kemudian ini many ke tidak ada spesifikasi. Ini itu 0 0, kemudian ini 1 1, ini apa namanya itu 0 many. Ini tuh beda dengan kayak many to many gitu ya. Kita bacanya di sini. Karena ini nanti itu ada yang namanya itu apa namanya itu, saya lupa lagi namanya itu. Di sini tuh kalau saya tuh biasanya pakai ini. Saya pakai nah ini saya pakai ERD Plus biasanya. Onlinean aja sih. Jadi saya males install aplikasi, jadi biasanya saya menggunakan ERD Plus gitu. Oke, anggaplah saya bikin lagi satu diagram tadi apa, rumah sakit gitu ya. Rumah sakit. Oke, jadi di sini nih, kalau di sini tuh tinggal klik, nanti muncul entity. Kemudian dari entity ini misal menambahkan atribut, nanti akan muncul atributnya, kurang lebih kayak gini. Nah, kalau untuk relationnya, seingat saya itu misal ada dua entity, ada dua entity dari sini ke sini seperti ini. Nah, untuk relationnya itu, nah ini kardinalitas. Nah, ada namanya itu minimum kardinalitas sama maksimum kardinalitas. Minimum kardinalitas ada mandatory, optional, unspecified. Jadi itu yang menjelaskan tentang ini. Menjelaskan apa namanya itu yang ini 0 1 0 1. Jadi itu adalah minimum kardinalitasnya. Kalau mandatory itu 1, opsional itu 0, unspecified itu tidak ada kayak gitu. Berarti kayak gitu. Nah ini kelihatan ya. Nah ini. Jadi kalau kita pilih opsional dia jadi 0. Kalau kita pilih mandatory dia jadi 1. Kalau unspecified hilang kayak gitu. Nah ini untuk apa namanya itu minimum kardinalitasnya. Kemudian untuk maksimum kardinalitasnya tadi ada many, ada one. Ada one, ada n. N itu many. Nah, di sini misal saya tulis one, maka di sini satu-satu kayak gini. Kalau ini many, nanti kayak gini. Jadi sama kayak ini. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau kayak gini, misalnya dari sini untuk relasinya si entity 2, misal saya tuliskan opsional, kemudian ini one. Contohnya gini. Nah, ini baru disebutnya relasinya itu one to many atau many to one.
bisa bacanya dari sini atau ke sini gitu. Tergantung hubungannya dari mana dulu gitu. Kalau dari sini ke sini ya ngomongnya one to many. Kalau dari sini ke sini many to one gitu. Nah, yang membedakan ada kardinalitasnya ini, ada derajat kardinalitasnya ini, minimum kardinalitasnya. Artinya untuk tabel yang di sini nanti wajib minimum ada isinya 1. Sedangkan yang di sini dia opsional. Boleh diisi, boleh enggak. Contohnya kayak gitu. Maksudnya gimana? Misalnya contohnya? Misal misal anggaplah kita punya akun Shopee, misal kita punya akun Shopee. Nah, ketika kita punya akun Shopee, kita kan punya pilihan tuh. Jadi misalnya akun Shopee ya. Ketika kita membuat akun Shopee, otomatis itu menjadi minimum kardinalitasnya mandatori. Karena ketika kita bikin akun anggaplah misal data alamat misal. Ketika kita mendaftarkan akun di Shopee, maka wajib hukumnya kita mengisikan alamat. Contohnya kayak gitu. Nah, sedangkan di sini ada entity optional. Contohnya ketika kita mendaftar di Shopee, kita boleh untuk bikin Shopee Pay atau enggak, kayak gitu contohnya. Jadi Shopee Pay-nya itu dia opsional. Tapi kalau data alamatnya dia wajib, kayak gitu. Nah, itu yang disebut mandatory dan opsional tadi gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Ini untuk arti simbolik yang di sini. Oke, jadi kalau saya pribadi menggunakan ini ya, pakai erdplus.com. Saya tidak menggunakan SQL Yet ini ya. YED. SQL Yet Graph Editor ini. Saya tidak menggunakan ini karena harus download. Jadi saya kadang tuh kalau untuk aplikasi-aplikasi yang download sedikit malas. Jadi nggak masalah, rekan-rekan mau pakai Yet Graph Editor atau mungkin bisa pakai Draw.io atau app diagramnet. Ini juga bisa. Jadi bebas rekan-rekan mau menggunakan yang mana gitu. Tinggal lebih familiar menggunakan yang mana aja sih kayak gitu. Kalau saya menggunakan ERD+. Yang penting kita pahami tentang konsepnya aja. Jadi kalau untuk toolsnya bebas. Oke, coba kita balik lagi ke tugas 1. Jadi di sini perhatikan kasus di bawah ini, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Jadi ini kata kuncinya ya, banyak dokter. Karena di sini sebuah rumah sakit, berarti nanti database-nya anggaplah rumah sakit, nama database-nya. Kemudian entity pertama di sini disebutkan dokter. Entity pertama adalah dokter. Kita pakai yang ini aja ya. Jadi di sini ada entity namanya dokter. Dokter kayak gini. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke. Kemudian mau pakai yang ini atau yang ini ya. Nanti apa sih kasusnya bahwa entity dapat tahapan panduan mengerjakan setiap ini kan sudah dijelaskan. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Pelaporan dalam bentuk upload video dan wajib berisikan elemen sebagai berikut. Perkenalan identitas dan sebagainya. Oke. Kita pakai yang ada di sini aja praktikum. Oke, kemudian setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Artinya nanti di sini ada lagi entity pasien. Nah, antara dokter dan pasien ini tadi sudah dijelaskan hubungannya. Di sini dia sudah menjelaskan hubungannya. Jadi mungkin bisa kita langsung konekkan aja. Seperti ini hubungannya. Dia koneksinya adalah mempunyai banyak pasien. Oke. Oh, sini ada langkah-langkahnya. Oke, kita baca dulu aja ya, jangan langsung kita kerjakan. Oke. Jadi di sini pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administratif dengan menyerahkan data dirinya.
Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Jadi di sini sebenarnya udah langsung ketahuan apa aja entitasnya ya. Di sini ada entitas dokter, kemudian di sini ada entitas pasien, kemudian di sini ada entitas ini, bagian administrasi. Jadi sudah langsung ketahuan di sini ada 3 entitas, dokter, pasien, dan administrasi. Apakah ada lagi? Nggak ada. Oke, jadi di sini ketahuan ada 3 entitas. Nah, hubungan antar entitas barulah nanti kita kita jabarkan. Oke, jadi tahapan pertama ini tadi, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti. Nah, entitinya udah ketahuan ya tadi, ada dokter, ada pasien, administrator. Oke, jadi kita buatkan dulu aja relasinya nanti. Relasinya hapus dulu. Ada dokter, kemudian ada pasien, dan ada administrasi. Administrasi kayak gini. Oke, jadi sudah ada 3 entitas. Oh, administrator di sini namanya. Oke, administrator. Administrator. Oke. Kemudian, langkah kedua adalah menentukan atribut. Atribut-atribut atau field atau tadi ya kolom dari masing-masing entitas beserta kuncinya atau key-nya pada tahap 2 yaitu menentukan atribut dari entiti. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut. Oh iya. Jadi beberapa kasus itu atau contoh soal atau contoh kasus itu ada yang secara detail dia menjelaskan tuh, oh kita punya berapa entity, oh di setiap entity itu ada atribut apa gitu. Tapi ada juga yang modelnya soal cerita, kemudian kita harus menganalisis entity-nya apa aja, kemudian atribut di setiap entity-nya apa aja. Kalau misal atribut di entity-nya itu sudah ditentukan, ya berarti kita ngikutin yang sudah ditentukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menambahkan, asal tidak jauh-jauh dari kondisi entitasnya gitu. Maksudnya gimana? Misalnya contohnya kayak gini. Ada entitas manusia gitu. Manusia punya nama, oke. Manusia punya gender gitu. Manusia punya apalagi misal tinggi badan, manusia punya berat badan, misal kayak gitu. Tapi tidak mungkin manusia mungkin kayak gini aja, saya tulisin aja ya. Jadi kalau ingin menentukan suatu entity, kita harus melihat kondisi kenyataannya. Jadi tidak bisa berimajinasi yang ngawur gitu, nggak bisa. Misal ada entity manusia. Dia pasti punya nama, atributnya ada nama, misal ada berat badan misal, kemudian ada mungkin jenis kelamin. Oh ya, atribut itu gampangannya ya, atribut itu adalah sifat atau kekhasan dari suatu objek, dari suatu objek atau entity tadi, kayak gini. Jadi manusia itu sifatnya apa sih, atau punya sifat apa, atau punya kekhasan apa? Dia punya nama, berat badan, jenis kelamin misal, kemudian tinggi badan. Nah, nggak mungkin tiba-tiba dia punya jumlah roda kayak gini misal, nggak mungkin. Yang ada pasti jumlah kaki mungkin. Tapi kalau manusia otomatis kakinya 2 semua sih mungkin. Jadi nggak mungkin kayak gini, karena jumlah roda ini kalau entitasnya adalah kendaraan misal kayak gitu. Kendaraan, entitasnya adalah kendaraan, mungkin dia punya atribut jumlah roda gitu. Atau misal atribut yang nyeleneh lagi, misal kayak gini, bisa terbang, contohnya kayak gini. Nah ini itu juga atribut yang aneh. Mungkin ini entity untuk misal ada objek unggas kayak gitu. Unggas kan ada ayam, ada burung bisa terbang, ayam nggak bisa, contohnya kayak gitu. Jadi ketika kita menentukan suatu atribut,
ini harus berdasarkan kondisi nyata atau real. Nggak bisa kita sembarangan kayak gitu tuh, nggak bisa gitu. Jadi kalau misal ada suatu contoh kasus, dia sudah menentukan suatu entitasnya, ya kita ngikutin aja entitasnya, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menambahkan kalau suatu contoh kasus sudah menentukan atributnya dari suatu entitas, ya kita ngikutin aja atributnya. Tapi kalau misal kita mau menambahkan, ya boleh-boleh aja, asal tidak jauh-jauh dari realitasnya. Contohnya gitu. Oke, di sini sudah dijelaskan. Tidak menyebutkan ini, maka atribut tersebut harus dituliskan secara penyelesaian. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan berdasarkan intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, yang tadi saya bilang harus sesuai dengan realitanya. Contohnya gitu. Contoh di sini ada atribut dokter, entity dokter. Entity dokter dia memiliki ID dokter. Jadi setiap dokter itu kan pasti punya gampangannya itu identifier atau ID atau NIP atau nomor induk dokter lah kayak gitu. Nah, ini dikasih nama atributnya adalah ID dokter. Jadi biasanya itu penamaan identitas, penamaan atribut itu untuk atribut key. Untuk penamaan biasanya itu kalau nggak menggunakan ID, menggunakan kode, menggunakan nomor, biasanya kayak gini biasanya. Jadi misal ID dokter, kode dokter, atau misal nomor dokter. Nah, ini untuk atribut key. Key itu yang bersifat unik. Contohnya kayak KTP, NIP, nomor induk kependudukan, NIK. Nah, itu. Contohnya kayak gini. Jadi di sini dijelaskan bahwa dokter, untuk entitas dokter, dia memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Jadi kalau sudah dijelasin kayak gini, ya kita nggak perlu mikir jauh-jauh sih, udah pakai yang ada di sini aja, dan itu sudah cukup banyak kok. Nah, di sini kita bisa nambahkan, tinggal diklik aja entitasnya. Nanti di sini ada tombol add attribute, otomatis akan muncul. Tadi ya, di sini kita kasih ID dokter kayak gitu. Nah, karena ID dokter ini adalah primary key, maka kita tinggal tambahkan aja di sini unique gitu. Nah, nanti di sini otomatis akan jadi garis bawahnya. Nah, ini ada garis bawahnya sesuai dengan yang di sini. Garis bawah. Nah, ini atribut dengan garis bawah di namanya itu disebut atribut primary key kayak gitu. Oke, jadi di sini atribut primary key-nya sudah ada ID dokter, kemudian ada nama dokter, kita tambahkan lagi satu atribut namanya nama dokter, kemudian ada lagi tanggal lahir. Oh ya, nah ini harusnya untuk penamaan atribut itu nggak boleh ada spasi kayak gini, tidak boleh ada spasi ya. Jadi itu mungkin di modulnya kurang lengkap. Jadi harusnya itu nggak boleh kayak gini ada spasi kayak gitu. Kita pakainya underscore. Biasanya kayak gitu. Untuk mengganti spasi biasanya kita pakainya underscore. Oke, ada tanggal lahir, kemudian ada alamat. Tambah lagi alamat, kemudian ada lagi nomor HP, spesialis, nomor HP, kemudian ada spesialis. Oke, dokter ini spesialis apa kayak gitu, waktu kerja sama waktu kerja. Oke, ini lumayan banyak ya atributnya si dokter nih, lumayan banyak nih. Oke, jadi ini adalah atribut-atributnya si dokter. Ini biar rapi aja ya. Oke, jadi ini adalah atribut-atributnya si dokter.
Nah, kemudian ada di sini pasien, sudah dijelaskan, memiliki atribut ID pasien, nama pasien. Jadi di sini tinggal ditambahkan aja ID pasien, ini adalah primary key. Kemudian tambah lagi nama pasien. Kemudian alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP. Alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP. Oke, ini. Oke. Kemudian ada entity administrator, ini ada ID admin, nama admin, sama waktu jaga. Oke, yang administrator cukup sedikit ya. Sini ada ID admin, ini adalah unit. Kemudian nama admin sama waktu jaga. Waktu jaga. Oke. Oke, jadi ini sudah selesai. Jadi di sini kita tahap 2 itu udah selesai ya, menentukan entitasnya sudah, menentukan atributnya sudah gitu. Kemudian di tahap 3 kita mengidentifikasi terkait relasi dari keseluruhan entitinya beserta dengan atribut kunci dan foreign-nya. Primary key sama foreign key-nya. Jadi di sini langsung di identifikasi. Jadi setelah mendapatkan entity dan atribut, tahap 3 adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara adalah memudahkan dengan membuat matriks K. Jadi di sini dijelasin cara paling mudah itu menggunakan matriks. Contohnya gini. Jadi di sini ada entity, ke kanan adalah semua entitinya, ke bawah juga entitinya. Seperti ini. Nah, nanti masing-masing itu akan terrelasikan atau berhubungan. Jadi di sini dokter ke dokter nih, kan nggak ada. Jadi sesama entity yang sama itu nggak perlu ditulis. Nah, kemudian tadi dijelasin, dokter ke pasien itu apa sih hubungannya? Dokter memeriksa pasien. Jadi bacanya kayak gitu. Kemudian dokter simpan data administratornya. Disimpan datanya oleh administrator kayak itu. Kemudian di sini pasien diperiksa dokter. Pasien mendaftar ke administrator. Administrator menyerahkan data ke dokter. Administrator melayani pasien kayak gitu. Nah, hubungan-hubungan itu didapat dari mana? Ya dari soal ceritanya tadi atau studi kasusnya. Nah, kayak gini. Ini kan dijelaskan. Dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data diri. Nah, sini kan dijelasin, pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter. Artinya itu hubungannya itu, kalau nggak dokter memeriksa pasien, maka pasien diperiksa dokter. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Maka di sini, dokter memeriksa pasien atau pasien diperiksa dokter. Kayak gitu. Kemudian di sini dijelasin juga, nih, pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi. Maka hubungan pasien dengan administrasi mendaftar kayak gitu. Nah, hubungan administrator dengan pasien melayani, karena di sini juga dijelaskan tadi. Oh, tidak dijelaskan, Ding. Tidak dijelaskan secara eksplisit ya, bahwa administrator itu melayani pasien itu. Tapi secara umum udah pasti seorang administrator itu melayani pasien gitu. Jadi ini penulisan hubungan ini atau label relasi ini bisa didapat dari soal ceritanya, kasusnya, atau dari realitanya kayak gitu. Oke, setelah
Setelah dibentuk matriks kayak gini, oke, setelah dibentuk matriks kayak gini, kita bisa lanjut untuk ke tahap keempat. Jadi yang penting tuh udah tahu relasinya. Nah, di sini kita sebenarnya udah bisa langsung membuat ERD-nya ya. Jadi di sini kita buat tadi, nah ini dokter ke pasien. Bentar, mungkin 4 ada ininya. Oh, 4 itu kardinalitas. Oke, jadi kita buat dulu relasinya. Kita buat dokter ke pasien, kemudian dokter ke administrator, dan pasien ke administrator. Oke, ini masing-masing punya relasinya ya. Oke, anggaplah ini dokter. Dokter, di sini relasinya adalah memeriksa pasien. Oke, memeriksa pasien. Kemudian pasien atau administrator melayani pasien. Kemudian administrator misal menyerahkan data. Contohnya gini. Nah, sedangkan yang proses diperiksa gimana, proses yang mendaftar gimana, dan seterusnya. Nah, itu tergantung tadi hubungan kardinalitasnya. Nanti kita buat dulu secara umum ada 3 relasi ya, dokter ke pasien, pasien ke administrator, administrator ke dokter, atau sebaliknya, dokter administrator, administrator pasien, pasien ke dokter, kayak gitu. Nanti yang jelas di sini ada 3 relasi. Setelah itu baru menentukan derajat relasi atau derajat kardinalitasnya. Langkah berikutnya adalah menambah relasi. Oke, berikut adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu menambah derajat kardinalitas. Oke, dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entiti. Maksudnya itu hubungan antar entitasnya. Apakah entitas tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan. Oke, ini karena udah diringkas ya, udah diringkas enak gitu. Tadi dijelasin bahwa di atas itu, di soalnya di sini dijelasin, setiap dokter mempunyai banyak pasien. Padahal di sini ada banyak dokter juga, berarti banyak dokter ke banyak pasien. Kurang lebih kayak gitu nanti hubungannya. Jadi di sini dituliskan banyak dokter ke banyak pasien. Nah, ini di sini ditulis memiliki relasinya ya. Banyak dokter memiliki banyak pasien. Begitu juga dengan penulisan yang selanjutnya. Ingat, di sini dokternya udah jelas ya, kardinalitasnya dia banyak. Jadi udah pasti many di sini. Many dokter mempunyai banyak pasien. Kemudian hubungannya yang lain adalah administrasi. Oke, di sini administrasinya juga banyak. Jadi di sini nanti administrasinya, nah ini banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Jadi itu misalnya contohnya di rumah sakit itu adminnya kan banyak tuh. Misal pasiennya ada A, B, C misal. Pasien A bisa aja tuh daftar ke admin 1. Pasien B bisa daftar ke admin 1 juga. Atau sebaliknya, pasien 1 bisa daftar ke admin B, pasien 2 bisa admin A, contohnya gitu. Jadi banyak pasien ke banyak administrator. Jadi hubungannya itu juga sama, ini N ke N gitu. Kemudian di sini juga banyak administrator menyerahkan banyak dokter. Jadi sebenarnya udah kejawab sih. Banyak dokter, banyak pasien, dan banyak administrator. Jadi setiap hubungan nanti jatuhnya adalah many. Jadi di sini kita klik aja ke relasinya. Kita kalau urusannya one to many atau derajat kardinalitas, kita pilih yang max cardinality. Kalau yang di ERD plus ya. Kalau di YAT-GREB saya nggak pernah pakai, jujur aja. Kalau YAT-GREB itu saya nggak pernah pakai, jadi saya kurang familiar juga gitu. Tapi intinya di sini kita bisa milih many.
Jadi di sini kita pilih many, kemudian yang pasien juga many. Jadi pasien ke dokternya many. Oke. Begitu juga di sini, ini juga many. Ke administratornya ini many. Ke pasiennya dia many juga. Kemudian yang ini juga sama, many. Administratornya many. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nanti gambarnya. Mana ya biar bagus. Nah, gini deh. Nah, kayak gini ya, many. Biar kelihatan. Oke, jadi sementara bentuk relasinya tuh kayak gini. Jadi semua ceker ayam kayak gini, many kayak gitu, many to many semua. Sehingga dapat diringkaskan kasus tersebut kayak gini. Dokter ke pasien banyak ke banyak. Jadi dokter ke pasien banyak ke banyak. Dokter ke administrator banyak ke banyak. Dokter ke administrator banyak ke banyak kayak gitu. Administrator ke pasien juga sama, banyak ke banyak kayak gitu. Jadi semuanya many to many. Jadi dari gambar, nah ini dari gambar dari eh, dari hasil analisa tersebut dapat digambarkan pada pakai YetGraph editor ya. YetGraph editor seperti pada gambar 1. Jadi seperti ini jatuhnya. Nah, kurang lebih sama ya. Oke, mungkin gambarnya dibuat kayak gini sih kalau yang di YetGraph editor kayaknya gini ya. Pasiennya di sini, administratornya di sini. Oke. Coba administratornya yang di sana. Nah, kita coba untuk sama aja biar mirip. Dan ini tadi dia memberikan data. Oke, bahasanya memberikan data, nggak apa-apa ya. Saya tadi menggunakan menyerahkan data. Oke, memberikan data. Kita samakan. Kemudian di sini administrator dia punya ID admin, waktu jaga sama nama admin ini. ID admin, nama admin, waktu jaga. Oke, kemudian di sini ada relasi melayani administrator. Oh, jadi kalau di sini dia pakainya yang mendaftar ya. Jadi pasien ke administrator mendaftar. Atau sebenarnya bisa ditulis kayak gini sih sebenarnya. Melayani garis miring pendaftar kayak gitu. Karena tadi di matrisnya ada dua hubungan kayak gitu. Hubungannya bolak-balik kayak gitu. Bisa ditulis kayak gini juga. Oke, kita ikutin aja yang ada di modul mendaftar kayak gitu. Dan yang ini dokter ini diperiksa atau memeriksa nih? Memeriksa. Oke. Jadi di sini memeriksa. Ini mendaftar, memberikan data. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Kalau pengen mirip dengan yang di modul, gambarannya kayak gini. Oke. Jadi ini adalah hasil ERD untuk tugas 1. Harusnya itu cuma sampai sini aja. Dari kasus tersebut, buatlah ERD dengan tahapan dan langkah yang sesuai panduan. Lakukan setiap tahapan praktikum, kemudian ini direcord ke dalam video. Oke. Cuma jadi harusnya cuma sampai sini aja, tidak ada kelanjutan, harusnya kayak gitu. Oh, ini ada nih. Sorry. Di sini ada hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung. Cara membaca diagram di atas adalah dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien, kayak gitu. Jadi cara membacanya banyak dokter memeriksa banyak pasien, kayak gitu. Itu cara membacanya dan seterusnya. Oke. Oh, oke. Nah, di sini dia sampai memecah. Jadi relasi banyak ke banyak atau end to end kalau di dalam implementasi relation database nantinya itu akan muncul satu tabel baru atau satu entitas baru untuk menghubungkan end ke end.
Jadi menghubungkan N ke N, N ke N, N ke N. Ini nanti akan memunculkan satu entitas baru. Biasanya seperti itu. Jadi di sini hubungan antara dokter dan administrator, dia memunculkan satu entitas baru namanya dokter admin, kayak gitu. Oke, kita baca dulu alasannya ya. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas. Oke. Pada gambar 3.3 dapat dilihat relasinya itu adalah banyak ke banyak, N to N. Jadi gambar yang di atas ya. Gambar yang di atas ini gambar 3.3 itu mana deh? Kondisi tulisannya 3.3. Oke, harusnya ini merujuk ke gambar yang di atas ini ya. Gambar yang di atas. Dokter ke administrator itu adalah banyak ke banyak. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak, nah ini tadi. Jadi kalau setiap relasi itu N to N, jadi itu dia akan memunculkan sebuah entity. Relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi nanti otomatis akan muncul satu. Jadi sini ya, di sini dia akan muncul satu entitas baru, screen kayak gini. Entitas ini yang menghubungkan antara dokter dan administrator. Misal kalau di sini ditulisnya adalah dokter underscore admin, contohnya gini, dokter admin. Jadi hubungan antara dokter dan admin, contohnya gitu. Nah, isi atributnya itu adalah primary key dari masing-masing entitas. Jadi yang terhubung ini nanti adalah dokter dan administrator. Dokter punya primary key ID dokter dan administrator punya primary key ID admin. Jadi atribut yang terbentuk di sini adalah ID dokter dan ID admin. Minimal ada dua itu. Jadi nanti kalau mau ada tambahan terkait namanya itu derivatif atribut, itu tergantung dari kondisi realnya gitu. Tapi yang jelas akan muncul dua atribut sesuai dengan primary key masing-masing entity. Oke, jadi seperti ini. Kemudian relasinya yang ini gimana? Relasinya yang ini ya berubah. Jadi berubah menjadi dua tadi. Nah, menyimpan sama memberikan. Jadi itu kan relasinya itu kan diambil dari matriksnya tadi ya. Matriksnya yang ini. Menyerahkan sama menyimpan hubungannya. Makanya tadi kalau masih end to end, masih dalam bentuk end to end, itu ditulis garis miring kayak gini tadi nggak masalah. Jadi mendaftar sama melayani kayak gini ya tadi, melayani sama mendaftar kayak gini. Karena ini ada kemungkinan nanti muncul dua relasi setelah ada entitas baru. Nah, ini dia memberikan data. Jadi misalnya ya, memberikan data atau simpan data. Contohnya kayak gini, relasi awalnya. Kemudian setelah muncul satu relasi baru, relasi ini jadi terhubung ke sini dulu. Jadi ini kayak dihapus. Yang ini ya, yang relasi ini tuh kok nggak bisa klik. Relasi ini tuh dihapus. Nah, sekarang connect-nya itu adalah dari dokter ke dokter admin. Begitu juga dari sini ke sini. Maka di sini muncul relasi baru. Seperti ini. Jadi relasinya itu malah jadi kayak gini jatuhnya. Lebih kayak gitu relasinya. Muncul satu relasi baru. Nah, penamaannya ya sesuai dengan kondisinya tadi. Dokter di sini itu berarti menyimpan data. Menyimpan data. Sedangkan di sini administrator menyerahkan memberikan data. Contohnya gitu. Oke, jadi di sini memberikan data. Oh, kebalik saya. Yang bawah nih. Benar. Dokter menyimpan data, kemudian administrator memberikan data kayak gitu. Kecil semua aja.
Sebenarnya kalau di ERD itu nggak masalah ya, huruf besar sama huruf kecil. Cuma itu menjadi kebiasaan aja ketika nanti dikonversi ke database. Biasanya itu huruf kecil semua. Oke, seperti ini. Kemudian sama, tadi karena end to end. Nah ini kan masih end to end nih. Oh sorry, di sini udah langsung berubah belum? Oh ya, sudah langsung berubah ya di sini. Maka RD dapat disempurnakan seperti pada gambar berikut. Ada ketentuan? Oh nggak ada. Oke, jadi setelah pecah apa namanya itu muncul entitas baru seperti ini, hubungannya itu tidak lagi dari sini many to many, dari sini juga many to many enggak. Tapi di sini satu dokter itu hanya akan terhubung dengan satu dokter dia akan menyimpan banyak apa namanya itu menyimpan data ke banyak administrator. Begitu juga di sini satu administrator bisa menyimpan banyak datanya dokter, kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini relasinya dia berubah, yang dari dokter max cardinality-nya dokter ke dokter admin itu adalah many, jadi di sini muncul many. Sedangkan dari dokter adminnya dia adalah one, kayak gini, ini muncul. Begitu juga yang di sini administratornya dia adalah one, administratornya adalah many, jadi di sini muncul many. Sedangkan untuk dokternya dia adalah one, jadi kurang lebih kayak gitu. Maka di sini muncullah kayak gini, sini many one kayak gitu. Jadi sudah bukan kayak gini lagi, many dokter adminnya juga many, kayak gini enggak. Nah, kalau kayak gini nanti muncul satu relasi lagi, satu entity lagi gitu, nggak kelar-kelar gitu, muncul entity lagi. Jadi kenapa dimunculin satu entity tambahan itu ya karena hubungannya tadi many to many. Jadi secara apa namanya itu, secara prosesnya nanti itu akan dipecah atau ditambahkan satu entity baru. Nah, ini berlaku juga untuk entity yang lainnya. Jadi misal di sini muncul satu entity baru, ini adalah pasien admin gitu. Atau kalau di sini mungkin dikasih namanya apa? Oh, daftar. Oke. Jadi nama entity-nya adalah daftar. Nah, di daftar ini dia punya atribut pasti yang terhubung. Di sini ada ID admin dan juga ada ID pasien. ID pasien kayak gini. Jadi muncul dua atribut bawaan. Oke. Nah, kemudian di sini apa namanya? Setiap entity tadi itu dia harus memiliki sebuah identifier. Tadi disebutkan nggak ya? Jadi setiap entitas itu dia harus memiliki sebuah identifier. Maka, oh ya yang tadi belum ya. Maka di sini tadi selain dua entitas yang terhubung, dua entitas atribut dari dua entitas yang terhubung, si entitas dokter admin ini dia harus punya entitas sendiri. Jadi di sini ketambahan namanya misal ID data. Contohnya gini. Jadi di sini ada tiga. Dan ini semuanya itu sifatnya unik ya. Nah, harusnya tuh kayak gini. Oke, salah. Unik. Ini juga unik. Itu juga yang di sini ada admin, ada ID pasien, ada ID daftar misal. Juga unik. Pasien unik, ini juga unik. Jadi kayak gini. Nah, ini relasinya tinggal berubah, dihapus. Relasinya jadi ke sini, dan ke sini, ke sini. Oke. Nah, sekarang administrator
Oke, di sini berarti administrator melayani di sini. Melayani. Sedangkan di sini mendaftar. Seperti itu. Oh, di sini dia karena penamaan entitasnya adalah daftar, maka di sini dia ubahnya itu menjadi melakukan kayak gini. Melakukan. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya itu kalau untuk membuat entitas baru dari suatu relasi, biasanya itu adalah penamaannya adalah kedua entitas dihubungkan. Jadi misalnya kayak tadi di sini adalah dokter admin, maka di sini bisa dituliskan pasien admin. Contohnya gitu sebenarnya. Kemudian di sini relasinya mendaftar kayak gitu sebenarnya. Mendaftar. Nah, kalau membuat seperti ini sebenarnya fine-fine aja, nggak masalah kayak gitu. Cuma kalau di sini di modulnya dia penamaan untuk entitas barunya namanya daftar kayak gitu. Jadi gampangnya administrator melayani pendaftaran kayak gitu. Pasien melakukan pendaftaran kayak gitu aja. Jadi membacanya seperti itu. Melakukan. Oke. Jadi ini misal daftar atau pendaftaran kayak gitu. Kalau mau lebih detail. Sebenarnya penamaan ini nggak masalah sih. Penamaan itu hanya itu merujuk ke kondisi nyatanya kayak apa kayak gitu. Kalau mau ditulis daftar gini doang juga nggak masalah. Oke, kita samakan aja dengan modul ya. Oke, di sini pun sama, relasinya berubah. Administrator itu jadi many. Kemudian sedangkan daftar dia one. Sama, ini juga sama, pasiennya itu adalah many. Daftarnya adalah one. Jadi kondisi. Oke, begitu juga dengan yang ini, dia masih many to many, maka memunculkan entitas baru. Nah, misal di sini namanya dokter pasien kayak gitu. Oke, nanti kita lihat ya kalau di modul dia apa. Dokter pasien. Kalau di modul namanya pasien dokter. Kebalik. Oke, nggak apa-apa. Pasien ke dokter kayak gitu. Oke. Oke. Di pasien dokter ini tadi dia akan ketambahan satu atribut dari dokter, ID dokter, ini unik. Kemudian satu atribut baru, atribut dari pasien, ID pasien, ini juga unik. Dan atributnya dia sendiri, Misal di sini kasih namanya adalah cuma ID gitu doang. Oke. Di sini cuma kasih namanya ID gitu, nggak apa-apa. Nah, di sini cuma ditambahin ID gitu doang. Ini unik. Oke. Nah, di sini kita bisa melengkapi juga. Kalau di sini dikasih contoh, dia melengkapi dua atribut tambahan, waktu periksa sama resep. Kayak gitu. Ini kenapa? Ini karena proses dia memeriksa. Proses dokternya memeriksa pasien, maka di sini ditambah atribut baru, waktu periksa. Jadi kalau direkam medis, dia akan kelihatan dokter ini melakukan pemeriksaan ke pasien A, itu kapan sih? Makanya ditambahin atribut waktu periksa di entitas ini, entitas relasinya. Oke. Jadi di sini ketambahan dua atribut. Yang pertama adalah waktu periksa, dan ketambahan lagi satu resep. Jadi di rekam medisnya juga dituliskan waktu periksanya kapan dan dia dapat resep apa kayak gitu. Misal contohnya gitulah. Tuh kenapa di sini tambahin waktu periksa sama resep. Tuh. Nah, sedangkan di sini di daftar kok nggak ada, Pak? Sebenarnya bisa ditambahkan juga. Tuh. Misal waktu pendaftaran itu juga nggak masalah gitu. Cuma di sini modulnya nggak ada. Jadi untuk atribut tambahan itu dia opsional.
kita bisa merujuk ke real case-nya kayak apa, realitanya kayak apa. Misalnya kita masuk ke rumah sakit, butuh nggak sih ketika pasien mendaftar ke administrator itu tercatat waktu pendaftarannya kayak gitu. Kalau dia butuh, maka di sini tinggal ditambahkan aja, misal tanggal pendaftaran, waktu pendaftaran, atau misal apa namanya itu admin yang melayani misal. Oh, udah bener udah ada di sini ada ID admin, maka dia sudah kelihatan siapa yang melayani. Atau misal apa ya, data yang misal ketika mendaftar, oke, misal narah hubung. Jadi ada pasien untuk mendaftarkan apa namanya orang lain misal. Jadi uh, uh, dia bukan sebagai pasiennya langsung, dia cuma mendaftarkan untuk pasien yang lain. Jadi misal ditambahkan narah hubung kayak gitu juga bisa. Ini nggak masalah untuk apa namanya atribut tambahannya itu apa aja gitu. Oke, kita balik dulu ke sini, kita selesaikan. Nah, di sini kita hapus, maka kemudian kita koneksikan dari dokter ke pasien dan dari pasien ke sini. Oke, kalau sudah, kita sedikit geser biar agak cakep ya. Sini ada ID pasien kayak gini. Oke, ini relasinya yang ini dokter memeriksa dan yang ini diperiksa. Ini nggak tahu lagi kalau modulnya berubah ya. Kita cek memeriksa dan diperiksa. Oke, sama. Oke, jadi kurang lebih hasil akhirnya adalah seperti ini. Oh ya, ini tadi belum ada kardinalitasnya, saya lupa. Dokter berarti Meni, kemudian pasiennya Wan, pasien dokternya Wan, dan pasiennya Meni. Ini. Jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Nah, seperti ini hasil akhir dari relasinya. Oke. Nah, sebenarnya kalau di industri, jadi saya juga punya pengalaman bekerja di industri sebelum saya menjadi dosen. Dulu saya seorang developer di salah satu bank syariah di Indonesia itu. Saya mengembangkan aplikasi mobilenya. Nah, kalau di industrinya sendiri sebenarnya itu penggunaan ERD itu sangat jarang. Jadi kondisinya itu sebenarnya sangat jarang gitu. Tapi kita tetap perlu mempelajari agar kita memahami konsep relasi database-nya gitu. Jadi kalau sudah paham penggunaan ERD, kalian sebenarnya bisa langsung bikin tabelnya, bikin database-nya tanpa harus membuat rancangan kayak gini. Cuma rancangan kayak gini itu biasanya digunakan untuk dokumentasi gitu. Jadi kalau di real case-nya di industri itu sangat jarang yang memiliki ERD-nya. Mereka malah terbiasa menggunakan reverse engineering. Jadi mereka bikin table, kemudian pakai tools untuk generate ERD-nya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi di reverse karena sudah terbiasa. Nah, dari hasil generatingnya itulah yang baru dijadikan patokan untuk dokumentasi atau formalitas dokumentasi. Tapi kalau biasanya harus bikin ERD-nya dulu, kemudian tabelnya dulu, itu realitanya itu sangat jarang sebenarnya. Cuma ini kayak apa ya, formalitas secara pengetahuannya harusnya itu ERD-nya dulu. Seperti itu. Oke, jadi untuk tugas 1 sampai ini ya. Jadi hasil akhirnya kurang lebih bisa menyampaikan ERD seperti ini. Silahkan mau menggunakan tools seperti saya ERD Plus atau menggunakan JetGrab atau tadi menggunakan Draw.io. Cuma kalau Draw.io ini agak ribet sebenarnya. Menurut saya kurang enak aja. Menurut saya kurang enak kalau menggunakan Draw.io karena dia harus manual. Kayak gini, misal entity, kemudian entity kayak gini. Kalau menggunakan ERD Plus ya memang dia digunakannya untuk sebagai membuat ERD. Maka kita cuma tinggal butuh ngeklik entity, maka nanti muncul entity-nya kayak gitu. Dan di sini misalnya ya, tadi kan ada weak entity, ada di sini tadi dijelasin weak entity, mana tadi? Oh, di atas ya.
ada simbol weak entity. Nah, kayak gini. Weak entity. Nah, itu tinggal diubah aja tipenya. Nah, di sini apakah weak, associative, atau super type. Contohnya kayak gitu. Masuknya weak entity itu apa? Weak entity itu entitas. Kalau entitas itu hilang, itu tidak akan menjadi masalah dari suatu sistem. Contohnya gitu. Anggaplah kayak gini misal. Kalau di sini itu bisa nggak ya? Contohnya yang bisa saya pakai, mungkin di sini bisa lah. Oke, anggaplah di sini ya. Oke, misal kayak gini. Oke, saya sebenarnya nggak tahu ya kalau di rumah sakit karena saya kurang familiar dengan sistem rumah sakit. Anggaplah ada entitas pasien, dia memiliki anggapannya itu seperti apa ya, kalau di rumah sakit itu pasien punya apa ya? Saya nggak tahu ya apakah di pasien itu kayak punya membership atau apalah kayak gitu ya. Anggaplah ada gitu. Anggaplah membership kayak ini. Membership rumah sakit tapi memiliki membership. Nah, hubungannya pasien ke membership dia memiliki kayak gini. Memiliki. Nah, ini udah di luar tugas ya. Tadi tugasnya udah sampai itu tadi, jadi ini hanya tambahan aja karena tadi sempat membahas terkait weak entity. Nah, anggaplah kayak gini. Pasien memiliki membership, contohnya. Nah, di membership ini misal punya ID member. Contoh. Jadi ID member. Jadi beda dengan ID pasien. Kemudian di sini misal juga punya poin misal. Nanti ya agak lucu juga ya, pasien harus punya poin nanti tebus obat atau apa kayak gitu misal. Tapi anggaplah kayak gini ya untuk mempermudah penalaran terkait membership. Nah, contohnya gini. Nah, membership ini bisa disebut sebagai weak entity atau entitas lemah. Kenapa? Kalau membership ini hilang, sistem tetap akan jalan. Jadi ketika membership ini hilang, ya sistem akan tetap jalan. Nggak akan ada efeknya gitu. Nah, beda dengan entitas-entitas yang disebut primary entity ini atau main entity. Nah, kalau ini hilang aja satu, pasien misal, delete. Ya kita sudah tidak bisa mengatakan bahwa ini tuh sistem rumah sakit. Masa sistem rumah sakit nggak ada pasiennya? Contohnya gitu. Jadi, ini disebutnya adalah entitas, gitu aja deh, entitas gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini disebutnya weak entity atau entitas lemah. Karena kalau ini hilang pun, ini hilang, ya sistem rumah sakit ya tetap akan jalan gitu, nggak akan ada efeknya kayak gitu. Nah, itu disebutnya tadi adalah weak entity seperti itu. Nah, ini tinggal diklik aja kemudian bisa dipilihkan weak entity. Kemudian ada associative, super type. Nah, itu ada bahasanya sendiri ya. Associated itu kayak gini, super type itu kayak gini. Ini sebenarnya sangat jarang dipakai di di kondisi real life-nya itu sangat jarang dipakai. Jadi cukup sampai sini aja lah. Tadi di modul juga cuma sampai sini ya, entity sama entity lemah kayak gitu. Sama juga relationship lemah juga sama. Kalau relasinya ini hilang juga nggak akan ada efeknya gitu. Tapi kalau relationship yang kayak gini itu wajib ada gitu, karena menentukan hubungan antar entitas yang harus ada tadi, mandatory entitasnya. Oke, kemudian kalau yang multi value attribute itu contohnya apa ya? Multi value attribute itu adalah satu atribut yang di dalamnya bisa banyak isinya. Oke, contohnya kayak gini misal. Contohnya anggaplah ya, ini pasien, dia punya atribut namanya hobi. Nah, hobi pasien ini saya deklarasikan sebagai multi value kayak gini. Karena satu pasien mungkin memiliki banyak hobi, misal sepak bola, kemudian berenang, padel mungkin kayak gitu. Jadi satu kolom tabel nanti bisa diisi banyak isian. Entah nanti mau dipisahkan dengan koma, titik koma,
pipe dan sebagainya. Tapi intinya itu dia sebenarnya multi value. Ini multi value. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oh, sama derivat atribut. Di sini kita bisa ubah juga ini menjadi derivat kayak gini. Derivat atau atribut. Derivat itu kalau nggak salah ya, seingat saya itu dia apa namanya ya? Atribut yang muncul atas atas apa ya? Atas penggabungan dari entitas-entitas lainnya, atribut. Jadi misal ada derivat atribut. Jadi misal bahasanya itu kayak gimana ya? Nah, ini yang nilainya tidak disimpan secara fisik dalam basis data, melainkan dihitung atau diturunkan secara dinamis. Jadi misalnya contohnya, oke, contohnya kayak gini ya, misal di suatu tadi ada nggak ya? Oh, di sini nggak ada ya. Misal lah, anggaplah kita punya entity obat, karena di situ tadi nggak ada ya, cuma ada pasien, dokter, sama admin gitu. Misal kita punya entity obat. Nah, di sini ada ID obat, misal. Kemudian di sini ada nama obat, misal. Kemudian di sini ada harga. Kemudian di sini misal ada stok, contohnya. Contohnya kayak gini. Nah, ini adalah atribut-atributnya. Nah, kemudian misal di sini ada pasien sama obat gitu ya. Pasien sama obat, dia relasinya adalah pasien membeli obat. Nah, itu satu pasien bisa membeli banyak obat atau banyak obat bisa dibeli banyak pasien. Contohnya kayak gitu. Nah, itu nanti many to many, kemudian muncullah anggaplah satu entitas baru namanya pasien obat. Kayak gini. Pasien obat. Nah, di pasien obat ini tadi ya ada ID obat, kemudian ada ID pasien, ada pasien. Kemudian di sini anggaplah pasien obat ini sama kayak transaksi kayak gitu. Transaksi. Ada ID terus kemudian kita tambahin aja ya, di sini ada ID transaksi. Contohnya. Nah, kemudian muncul di sini misal apa namanya itu jumlah beli misal. Di sini kan sudah ada ID obatnya, berarti dia beli ID obat. Misal obatnya 001 contohnya, dia beli berapa sih gitu. Jumlah beli. Contohnya kayak gini. Kemudian di sini ada apa namanya itu total. Nah, total harga. Nah, contohnya kayak gini. Nah, total harga ini bisa disebut sebagai derivat atribut atau atribut yang muncul dari perhitungan atribut yang lain atau kombinasi atribut yang lain. Ini disebutnya derivat atribut. Nah, kenapa? Karena total harga ini bisa didapat dari jumlah obat dikalikan harga satuan kayak gitu. Dan harga satuannya dapat dari mana? Ya dari ID obat ini. ID obat ini misalnya OB gitu ya, OB 001 contohnya. Nah, di sini bisa kan dia pasti relasi ke sini ID obat. Nah, di sini relasi untuk OB 001 misal harganya itu misal 1000 contohnya. Maka di sini langsung kehitung jumlah obatnya, misal ini jumlah beli, jumlah beli. Nah, misal dia jumlah belinya adalah 1 dikalikan 1000. Contohnya kayak gitu. Maka di sini total harganya akan menjadi 1000 juga. Nah, ini menjadi total harga. Nah, ini disebutnya derivat atribut. Total harga sama dengan kayak gini. Nah, ini disebutnya derivat atribut. Atribut yang muncul atas perhitungan dari atribut yang lain. Contohnya gitu. Oke, mungkin itu untuk pembahasan ini ya, pembahasan tugasnya. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, boleh silahkan disampaikan. Atau mungkin mau kita bahas hal yang lain juga boleh gitu. Di aktivitas berapa jika ada kesusahan boleh kita bahas.
Karena tuh web ini sebenarnya buat ini sih, buat apa namanya, buat diskusi sebenarnya. Tuh. Oke, silahkan. Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Oke, aktivitas belajar 1. Ini sebenarnya masih jadul ini, belum dirubah. Tapi ya nggak masalah karena mata kuliah basis data itu memang tidak banyak perubahan ya. Mata kuliah basis data itu nggak terlalu banyak perubahannya. Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen belajar, suara saya masih masuk nggak ya dia? Saya takutnya kepencet ini. Masih ya? Oke. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar lebih mendetail terkait basis data, itu kalian bisa pakai ini, biasanya Gig4Gig. Saya tuh biasanya pakainya Gig4Gig. Tinggal dicari aja misal basis data gitu, atau database ya kalau dalam bahasa Inggris. Cuma di sini masih pakai bahasa Inggris rata-rata. Nah, ini di sini ada introduction ke database. Nah, secara umum kurang lebih kayak gini. Dan database sendiri itu terbagi menjadi 2 tipe ya. Sekarang itu di teknologi sekarang database itu ada yang sifatnya itu RD atau relationship database, sama satunya itu NRD atau non relationship database. Jadi database itu jadi dua hal ini. Contohnya relation database itu apa? Contohnya MySQL. Kemudian ada Postgre. Kemudian ada Oracle. Kemudian ada DB2 ini produknya IBM ya. Ini produknya IBM. Kemudian kalau yang no relation, contohnya misal MongoDB. Kemudian ada Realm. Kemudian ada apa lagi ya? Yang biasanya buat big data itu. Kalau di cloud itu banyak sih, contohnya kayak Aurora. Aurora ini punyanya AWS. Kemudian kalau Google dia punya Firebase. Nah, ini adalah produk-produknya yang non relation kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya database. Cuma kalau di modul ini kita bahasnya masih yang relation. Itu kenapa di sini mungkin masih, nah ini ya, masih ada relational database, NoSQL database, object oriented database, hierarchical database. Nah ini database-nya malah lebih banyak lagi kayak gitu. Oke, ini lebih mendetailnya ya, lebih luas gitu. Nah, kalau mau belajar bisa di Gigs4Gig. Kemudian kalau untuk nanti belajar query-nya, karena nanti coba lihat
Di aktivitas 6 ini sudah ke query belum? Ini masih normalisasi. 7. Nah, ini 7 udah masuk ke SQL ya. Aktivitas 7 itu masuk SQL sama data manipulation. Oke, SQL language. Nah, kalau pengen belajar SQL itu di sini, di MySQL tutorial.org. Ini menggunakan MySQL ya. Jadi apa namanya itu, untuk DB engine-nya dia menggunakan MySQL. Nah, di sini lengkap nanti. Karena query language-nya juga nggak terlalu banyak perbedaan. Misal pakai MySQL atau Postgre itu nggak terlalu banyak perbedaan. Cuma yang paling berbeda itu sebenarnya DB2. DB2 agak beda. Oke, ini contohnya nanti belajar select form. Seperti apa sih nanti kayak gini. Nah, ini cuma bahasa Inggris saja. Jadi kalau rekan-rekan ingin menggunakan resource eksternal selain yang ada di modulnya Universitas Terbuka, bisa menggunakan website-website seperti ini. Atau juga bisa menggunakan di W3 School. W3 School itu di SQL. Nah, di sini di tab SQL. Ini juga lengkap dan lebih mudah juga. Nah, ini urut ya, mulai dari intro, kemudian sintak, kemudian sintak select-nya, kemudian select distinct. Sebenarnya mirip sih sama SQL. Nah, ini ada select, ini ada select, nanti juga ada select distinct nanti. Nah, ini select distinct. Sebenarnya sama aja, cuma urutannya aja yang beda. Kemudian di sini ada where, di sini where-nya ada di sini. Oke. Jadi rekan-rekan yang ingin belajar lebih mendalam terkait penggunaan query language bisa di beberapa lokasi ini. Oke, mungkin itu. Ini tuh bisa di-share nggak ya? Nggak bisa di-share deh. Nah, nanti untuk recordnya akan saya upload di YouTube dan rekan-rekan bisa menonton ulang. Dan rekan-rekan yang belum bisa join dalam web ini bisa menyaksikan juga gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oke, atau kita boleh ngobrol santai lah untuk menghabiskan waktu ya. Apa namanya, rekan-rekan paling jauh tuh dari mana ya untuk kelas basis data nih? Kalau kemarin di kelas mobile itu ada yang dari Majalengka kalau nggak salah, Sunda gitu. Terus yang semester lalu malah ada mahasiswa dari Korea malahan. Jadi ngambil mungkin TKI di sana, pekerja di sana, kemudian ngambil kuliah di UT kayak gitu. Terus di semester sebelumnya saya juga pernah ngajar mahasiswa dari lupa nama daerahnya, tapi di daerah Papua gitu. Di apa ya namanya? Saya lupa. Nama Songor Esa, lupa nama daerahnya, tapi di daerah Papua gitu. Mungkin boleh jika ada yang mau berkenalan. Dari mana ya yang paling jauh? Menghabiskan waktu aja sih ini. Kalau tidak ada pertanyaan terkait materi gitu. Oke, atau mungkin saya tanya satu-satu deh yang hadir di sini ya. Yaya Sunaria, Bapak, Iya Pak. Mas, atau siapa ya panggilannya? Monggo. Saya dari Jatiluhur, Purwakarta Pak. Oh, Purwakarta ya. Iya, Purwakarta. Bapak bekerja atau biasanya sih bekerja sih kalau mahasiswa UT? Saya bekerja di salah satu BUMN yang ngurusin sumber daya air. Yang bendungan Jatiluhur. Oh, ini apa namanya? Aduh, saya lupa namanya. PLTA.
Berantas bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau berantas masuknya PJT 1, Pak. Oh, oke oke. Ini PJT 2 yang di Jawa Baratnya. Oh ya, saya pikir di berantasnya. Oke, salam kenal Pak Yaya. Yaya atau Pak Siapa? Sunaria? Pak Yaya boleh, Oh, Sunaria oke. boleh, di Akang boleh. Oh ya, Sunda ya berarti ya. Iya, Sunda, Pak. Di mana tadi? Purwakarta. Purwakarta Jatiluhur. Purwakarta sama Purwokerto itu beda ya? Beda, Pak. Kalau Oh, Purwokerto Jawa Tengah. oh, oke oke oke. Oke, salam kenal Pak Yaya. Siapa? Salam kenal kembali, Pak. Terima kasih. Oke, kemudian ada Pak atau Mas Bayu. Iya Pak, halo Pak. Ya, dari mana? Saya dari Cirebon Pak, Jawa Barat. Oh, rata-rata Jawa Barat ya. Kemarin juga banyak dari Jawa Barat. Cirebon, oke. Bekerja atau ada kegiatan lainnya? Saya bekerja di perusahaan swasta, Tim IT atau apa? ya, tim IT. Oh ya, karena rata-rata kan biasanya kalau yang ngambil ini tuh prodinya SI ya. Biasanya itu memang backgroundnya itu para pekerja IT gitu. Oke, Cirebon. Oke, salam kenal Pak Bayu. Ya, salam kenal juga Pak. Oke, ada Pak Muhammad Ilham Fadli, Pak atau Mas. Mohon maaf Pak, di sini masih azan. Oh iya ya, oke nggak apa-apa. Ini tadi sebenarnya di sini juga azan. Di mana Pak sebenarnya Pak? Saya dari Jawa Tengah. Tegal. Oh oke oke. Oke, salam kenal Pak Ilham ya dari Tegal gitu. Oke, ada ini Mbak atau Bu Sinta Dina. Atau juga lagi azan di sana, jadi tidak bisa open mic. Oh, open mic, silakan. Dari mana? Halo? Suaranya tidak masuk sepertinya. Atau boleh ketik aja kalau semisal apa namanya ada kendala dengan voice-nya. Satu bisa. Oke, kita lanjut dulu ya, Mbak Sinta atau Bu Sinta, apa namanya, karena suaranya tidak masuk ya. Nanti boleh perkenalan di kolom chat aja. Oke, kemudian ada Mas atau Pak Arifki. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari mana ya, Pak? Mojokerto, Jawa Timur. Oh, dari Mojokerto aja, dekat berarti sama Madiun sebenarnya. Iya. Bekerja atau ada kegiatan Iya. lainnya? Bekerja di Miniso. Oh, Miniso Mojokerto. Iya. Di bagian IT-nya atau yang lainnya? Store. Apa? Store. Oh, store-nya, di store-nya. Oke. Iya. Salam kenal ya Pak Rifki. Arifki ya, Arifki. Iya. Oke. Mojokerto. Oke, kemudian ada, wah ini namanya Ali atau Real Ali nih. Pak atau Mas? Selamat sore Pak Agar, Ya, selamat sore. Mas Ajang, Oh, Mas. Ali dari Balikpapan. Pak. Oh, jauh ya Balikpapan itu. Ya. Fokus kuliah atau kerja? Oh, kerja. Ya, saya Ardi, lagi disebut di perusahaan swasta. Pertambangan. Biasanya kalau Kalimantan tambang nih biasanya. Kalau supportnya ini ke oil and gas sih Pak. Oh, oil and gas ya. Biasanya daerah-daerah pertambangan biasanya. Kalau aslinya memang Kalimantan, Balikpapan atau dari Lahir Balikpapan, cuma bapak ibu campuran Jawa Sulawesi. Oh. Bapak Jombang, ibu Gorontalo.
Wih, campur-campur ya, luar biasa. Iya Pak. Salam kenal Pak. Ya, oke, salam kenal Pak Ali dari Balikpapan ya. Oke, bisa lanjut ke Ibu atau Mbak Gadis. Oh, oke, ini Bu atau Bu Sinta, dia dari Pangandaran. Pangandaran itu Jawa Barat ya kalau nggak salah ya, Jawa Barat. Pangandaran, Jawa Barat, bekerja di Sentral Senayan. Loh, Sentral Senayan itu bukannya Jakarta ya? Atau penamaannya Sentral Senayan gitu. Oke lah. Oke, salam kenal ya Bu Sinta. Oke, dan Bu Gadis sepertinya typing ya. Oke, kita tunggu aja typing. Kita lanjut ke ini Marta Situngkir nih. Mohon maaf, ini Bapak atau Ibu? Gimana ya? Saya kurang tahu untuk namanya itu nama cowok atau nama perempuan. Maaf nih sebelumnya. Gitu. Silakan. Oh, perempuan, Pak. Oh, perempuan. Oh iya ya. Maaf Bu. Marta Situngkir. Kayaknya ini daerah Medan ya, Situngkir itu. Iya, Pak. Betul. Oh iya. Dari Dairi. Dari Dairi. Beiri, nama daerah itu. Kabupaten. Oh, kabupaten. Kondisi di Medan gimana? Aman setelah pasca apa namanya itu banjir Sumatera kemarin? Apakah kena dampak atau enggak ya? Kalau di daerah saya aman sih, Pak. Oh ya, aman. Alhamdulillah itu. Soalnya itu pernah kejadian itu mahasiswa kami di daerah, saya lupa kalau nggak salah di daerah Papua juga kalau nggak salah waktu itu, dia terdampak apa gitu, akhirnya listriknya mati. Dia itu ini apa namanya itu tidak bisa mengikuti perkuliahan lumayan lama gitu, terus sampai akhirnya dari pihak UT memberikan kompensasi atau kemudahan. Jadi biasanya itu kurang lebih kayak gitu. Kalau UT itu karena memang dari daerah-daerah pelosok tuh banyak, kemudian ada kondisi-kondisi tertentu, akhirnya itu dipermudah sama universitas terbuka gitu. Jadi alhamdulillah kalau semisal kondisi di Medan udah tidak terdampak gitu ya. Cuma kemarin tuh saya punya rekan di Aceh tuh kayaknya juga masih belum pulih total gitu ya, yang di Aceh itu. Jadi semoga aman-aman aja sih kondisinya gitu. Oke, salam kenal Bu Marta Situngkir gitu. Salam kenal, Pak. Terima Oh, kasih, Pak. wah ini Ibu Gadis Dwi dari Jayapura. Wow, apa kerja di Piton ini? Piton apa itu namanya? Saya sampai lupa. Nama tambang di Papua tuh apa sih namanya, sampai lupa saya. Jayapura. Soalnya namanya ini agak Jawa nih, Gadis Dwi Arianti itu nama Jawa sebenarnya. Oke. Oke, salam kenal Bu Gadis atau Mbak Gadis ya. Oke. Terima kasih untuk perkenalan dari masing-masing rekan ya. Harapannya dapat mengikuti perkuliahan entah di kelas ini ataupun kelas yang lain, dan nanti dapat mendapatkan gelar yang diinginkan gitu. Oke, mungkin ada yang mau dibahas lagi terkait basis data? Apakah cukup? Oh ya, Pak Arifki, ada pertanyaan? Sudah kok, Pak, cukup. Oh, cukup. Oke. Oh ya, mungkin yang lain? Oh ya, untuk rekan-rekan, jika ada pertanyaan, mohon maaf sebenarnya saya tidak bisa tidak bisa nge-share nomor ya, karena sudah terlalu banyak. Jatuhnya malah saya bingung kadang. Jadi untuk teman-teman dari mahasiswa UT itu biasanya saya perkenankan untuk
bertanya lewat e-learning. Jadi silahkan gunakan fasilitas di e-learning itu untuk bertanya gitu. Atau kalau berkenan silahkan aja bisa connect ke LinkedIn saya, cari saya, nanti bisa tanya jawab di LinkedIn. Karena saya sedikit aktifnya itu di LinkedIn dibandingkan media sosial lainnya ya. Jadi silakan dicari aja Angger Binuko. Angger Binuko Paksi ini. Ini namanya itu ada dua ya. Ini itu dia orang Jogja. Kalau nggak salah sekarang dia kerja juga di Kalimantan. Yang nomor 2 ini. Kalau saya yang ini Angger Binuko Paksi. Jadi jika yang berkenan silakan aja connect ke sini dan bisa kita diskusi banyak hal, entah mau bidang IT ataupun bidang lainnya, silahkan boleh di sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, karena berhubung juga sudah mau jam 6, tadi sudah ada teman-teman yang azan. Oh, ini kalau di Jayapura berarti sudah jam 8 berarti ya. Udah malam udah hitungannya. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan yang bergabung dalam Tuweb ini. Oh iya Bu Gadis, udah malam ya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan. Bu Gadis mau ngetik. Kita tunggu dulu ya. Izin Pak Angger boleh tanya? Oh ya, silakan Pak Ali. Bagaimana? Sorry Pak, nggak ada absensi ya Pak? Sorry Pak. Oh ya, oke. Jadi untuk Tuweb itu sifatnya sebenarnya itu bukan wajib. Jadi presensinya itu tidak wajib gitu. Jadi Tuweb itu sebenarnya fasilitas yang disediakan UT, diperkenankan untuk tatap muka secara virtual seperti ini dengan tutornya. Nah, nanti itu kenapa kalau di Tuweb saya biasanya itu membahas tentang tugas daripada materi-materi. Karena biasanya materi itu sudah ada dosennya sendiri ya. Itu kan materi yang bikin dosennya UT gitu. Nah, kami itu selaku tuton itu sebagai fasilitator. Jadi rekan-rekan ada kesulitan apa, kami yang mencoba untuk membantu. Jadi ada diskusi apa, kita akan coba untuk nge-follow up. Cuma sampai saat ini saya masih belum sempat untuk membahas diskusinya satu persatu ya, karena kemarin prodi saya sedang akreditasi, jadi lagi sibuk-sibuknya. Insya Allah nanti setelah ini saya mulai aktif lagi untuk balesin diskusi di universitas terbuka kayak gitu Pak. Jadi kalau untuk Tuwebnya sendiri itu sifatnya sunnah gitu ya. Sifatnya sunnah, tidak ada keseharusan untuk join gitu, karena universitas terbuka sendiri itu memaklumi lah gampangannya, karena mahasiswa-mahasiswa itu rata-rata yaitu tadi ada yang lintas waktu di Jayapura udah jam 8 gitu, bahkan yang tahun lalu itu ada yang dari Korea gitu. Saya sampai bingung kalau yang Korea itu kita ngesetnya itu jam berapa kayak gitu untuk ini. Nah, kenapa saya untuk Tuweb selalu saya saya jadwalkan di jam 4 sampai jam 6, karena pikiran saya rata-rata itu udah waktunya pulang kerja, entah di WIT, di WIB ataupun Beta, itu kan sudah waktunya pulang kerja gitu kan. Jadi mungkin habis kerja bisa langsung join diskusi kayak gitu aja. Jadi saya jadwalkan jam 4 sampai jam 6. Kalau untuk wajibnya enggak, itu kenapa di UT itu ini tadi saya lupa belum record di sini, di MS Teamnya belum saya record, tapi insya Allah sudah saya record screen, jadi nanti akan saya share di YouTube untuk bisa dilihat ulang kayak gitu, termasuk buat teman-teman yang tidak bisa join. Jadi seperti itu Pak Ali. Baik Pak, terima kasih Pak Angger. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan ataupun diskusi lanjutan,
Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam web sesi 1 ini. Semoga sharing dan diskusi hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Seperti itu nggih. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Sama-sama semua. Ya.